Sorotan tajam dari negeri Timur Tengah, terutama Irak dan Arab, menjadi tanda tanya besar buat dicermati, terutama untuk timnas Indonesia. Dengan bergulirnya liga di masing-masing negara, terutama di negara yang level liganya punya rating tinggi seperti Inggris, Italia, Jerman, dan Belanda, tentu ini menjadi bahan sorotan oleh negara yang masih punya pekerjaan rumah di kualifikasi Piala Dunia. Negara yang timnasnya masih berjuang di kualifikasi, baik dari Eropa, Afrika maupun Amerika, tentu saja sibuk mengevaluasi para pemain timnas mereka. Dan hal itu juga yang dilakukan negara-negara Asia, termasuk Irak, Arab, dan Indonesia. Menyikapi fenomena ini, banyak analis sepak bola nasional dan internasional yang menyoroti hal tersebut, termasuk Indonesia. Bahkan yang jadi tanda tanya paling besar bagi semua kalangan sepak bola Indonesia adalah ketika analisis menyebutkan kekhawatirannya terhadap peluang timnas Indonesia di round 4 yang akan dijegal habis-habisan oleh Arab dengan segala cara, termasuk dengan cara kotor. Mengulas negara Arab Saudi, semua tahu betapa ambisiusnya salah satu negara minyak terbesar di dunia ini. Bahkan saking ambisiusnya, Arab Saudi menjadi negara nomor 1 di dunia yang paling spektakuler pembangunan megaproyeknya. Di bawah kendali Pangeran Salman, Arab tak hanya spektakuler dalam pembangunan infrastruktur, namun dalam dunia olahraga terutama sepak bola pun, Arab sangat ambisius, baik dalam internal tim nasional maupun di luar lapangan sebagai faktor pendukungnya. Tentu saja di samping sebagai persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 mendatang, juga sebagai upaya kemajuan timnas Arab itu sendiri. Ditambah dengan maraknya pangeran-pangeran Arab pemilik klub yang banyak merekrut pemain-pemain mega bintang seperti Cristiano Ronaldo, Neymar, dan lain-lain. Tentu saja semakin menambah fakta kalau mereka akan melakukan apa saja demi ambisi besar, didasari kekuatan finansial yang tak tanggung-tanggung nilainya. Hal inilah yang membuat Arab bisa berbuat apa saja dalam upaya memuluskan ambisi mereka, termasuk upaya memuluskan timnasnya ke Piala Dunia 2026. Bicara peluang di tengah lapangan, semua tim punya kans dan peluang yang sama. Tak hanya Irak, Arab, ataupun Indonesia, semua punya kesempatan untuk menang dan lolos otomatis nantinya. Tapi bicara peluang di luar lapangan, cuman Arab Saudi yang paling berkuasa dan punya peluang lebar jika mereka mau nakal. Dan pertanyaan mengenai mampu atau tidaknya, bisa atau tidaknya kesempatan nakal itu, tentu saja itu bukan perkara susah untuk dijawab. Kedekatan orang nomor 1 di FIFA dengan pangeran fenomenal Arab saat-saat ini tentu saja menjadi buah bibir semua kalangan. Mereka dekat sekali dengan Infantini. Mereka punya finansial yang tak ternilai jumlahnya. Dan tentu saja mereka punya ambisi yang tak kalah besar untuk timnasnya. Memalukan jika kita sampai gagal. Kita sudah langganan di Piala Dunia. Kita akan jadi tuan rumah pula. Tidak, ini nggak boleh terjadi. Seperti itulah ungkapan atau gambaran di benak aliansi Sultan Arab saat mereka duduk santai di hamparan uang. Dengan cara apapun, mereka dipastikan akan berusaha menjegal Indonesia untuk lolos di round 4. Mereka akan berusaha dengan cara apapun agar mereka yang menang. Apalagi dengan fakta di lapangan, bagaimana hal-hal yang di luar nalar sering terjadi ketika negara-negara kaya bertanding, termasuk Bahrain, Qatar, dan juga Arab. Tentu saja hal itu sangatlah mudah terjadi, dan bukan isapan jempol belaka. Mereka mudah melakukan praktik not for play karena mereka punya kesempatan mudah. Federasi tertinggi Asia AFC yang banyak dihuni orang-orang teluk, juga finansial yang melimpah, tentu saja menjadi jalan mulus bagi mereka untuk memuluskan ambisi. Apalagi, mereka bebas melakukan apapun tanpa takut dengan atasan mereka, yang sudah berjabat erat dalam lingkaran persekongkolan, memberikan sanksi. Dan untuk atasan mereka, tentu saja negara teluk menjadi ladang bagi mereka. Ladang untuk menumbuh kembangkan finansial mereka agar tetap subur. Kesewenang-wenangan negeri teluk tak hanya terpancar dari Arab, Bahrain, atau Qatar, namun tercermin juga dari negeri teluk lain, salah satunya Kuwait. Betapa seenaknya negara kaya ini membatalkan FIFA Matchday dengan Indonesia yang sudah disepakati beberapa bulan sebelumnya. Namun secara sepihak mereka membatalkan pertandingan itu tanpa alasan logis. Dan kurang ajarnya, mereka tiba-tiba mengumumkan matchday mereka dengan melawan sesama negara teluk lainnya Suriah,
Hal ini menjadi contoh kecil bahwa negara-negara Teluk ini suka melakukan sesuatu yang tidak wajar, dan itu bukan tidak mungkin dilakukan juga oleh Arab untuk memuluskan ambisi mereka. Dan untuk negara yang akan menjadi lawan mereka, termasuk Indonesia di bulan Oktober nanti, ini menjadi tantangan buat semua kalangan, termasuk pemain, pelatih, dan federasi. Walaupun campur tangan orang luar akan menjadi tantangan berat juga buat mereka, namun sportivitas dan perjuangan tak kenal lelah dan didasari foreplay, semoga akan membuahkan hasil gemilang. Karena pada dasarnya, tidak ada kecurangan yang selalu dan terus jadi pemenang. Dan itu sudah dibuktikan. Ketika Timnas dicurangi oleh Bahrain, pada akhirnya Timnas Indonesia jugalah yang membenamkan Bahrain dan memaksa mereka tertunduk malu dan dihentikan dengan paksa oleh skuad Garuda. Tentunya dengan sportivitas tinggi dan perjuangan tak kenal menyerah. Mereka boleh ambisius, mereka juga boleh berintrik dengan permainan licik, tapi kita pejuang yang tak kenal pantang menyerah. Timnas Indonesia petarung hidup yang tak pernah redup, dan pada akhirnya, kemenangan hanya akan diraih pejuang gagah dengan cara jantan. Tetap dukung channel Putra Pusere Jawa, channel yang mengupas tuntas seputar Timnas Indonesia dan mancanegara tanpa hoaks dan narasi menyesatkan, dengan cara like, komen, dan subscribe. Buat yang sudah subscribe, Mimin doakan semoga rezekinya lancar sehat selalu. Amin. Terima kasih.